saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari tugas saya sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Keputusan ini saya ambil bukan karena ditekan oleh siapapun, bukan karena permintaan siapapun. Keputusan ini saya ambil karena rasa cinta, hormat, dan tanggung jawab saya sangat mendalam kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto. Miftah Maulana Habibur Rahman mundur dari jabatan utusan khusus Presiden di bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Hal ini disampaikan Miftah di Pondok Pesantren Ora Aji Sleman, Yogyakarta pada Jumat ini. Miftah mengatakan keputusan ini diambil bukan karena ditekan siapapun atau permintaan dari siapapun. Sebelumnya, Miftah mendapatkan kecaman dari masyarakat luas setelah video dirinya menghina penjual es teh di sebuah pengajian di Magelang viral. Selain itu, muncul petisi yang mendesak Presiden Prabowo Subianto mencopot Miftah Maulana Habibur Rahman dari jabatan utusan khusus Presiden di bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan bermunculan sejak 4 Desember 2024 lalu. Dilansir dari beberapa media, sudah ada 7 petisi meminta Miftah Maulana dicopot dan mengundurkan diri yang dibuat di laman change.org. Kemudian, ada 1 petisi untuk menolak Miftah Maulana karena dinilai suka merendahkan sesama manusia. Diketahui, Miftah sudah meminta maaf langsung kepada pedagang es teh bernama Sun Haji usai potongan videonya yang dianggap mengolok-olok sang pedagang es dalam sebuah acara keagamaan viral di media sosial. So, gimana menurut kalian? Komen. Miftah mengundurkan diri dari utusan khusus Presiden Bapak Prabowo. Ini kan yang kalian semua mau? Dari kasus Gus Miftah dan bapak penjual es ya, gue itu mengambil banyak banget pelajaran. Dan kalau kalian tahu, akhir-akhir ini FYP gue dari kemarin sampai hari ini ya, nongol lagi video-video lamanya Gus Miftah gitu ya, yang menghina seorang perempuan, yang diduga menghina seorang perempuan, yang ibu-ibu itu yang dibilang lon itu, terus yang Gus Miftah noyor-noyor kepala istrinya. Ya pokoknya semua video-video lamanya Gus Miftah gitu loh. Bahkan sebelumnya Gus Miftah itu juga ternyata pernah berguyon katanya tentang penjual es teh juga gitu sebelum bapak yang kemarin. Nah, di konten gue yang sebelumnya yang tentang klarifikasinya Gus Miftah, konten gue yang ini, di situ gue ada menyebutkan gue nggak tahu apakah ini kali pertamanya Gus Miftah melakukan hal tersebut atau sebelumnya juga udah pernah gitu ya. Dan ternyata dari video-video yang beredar kemarin, ternyata memang Gus Miftah wataknya seperti itu ya, dan katanya itu adalah gaya guyon, gaya banyolannya Gus Miftah. Menurut gue gini ya, kalau mau stand up, mau berguyon, bercanda gitu ya, ya mbok belajar juga gitu tentang perasaan manusia gitu. Kalau kamu mau belajar tentang agama, belajar pula tentang manusianya, karena yang menganut agama itu siapa? Manusia. Jadi kalau kamu mau belajar agama, belajar juga tentang manusia. Supaya kamu tidak hanya pandai beribadah, tidak hanya pandai berdakwah, tapi kamu juga pandai mengerti dan menghargai orang lain. Karena apa? Karena kamu menyebarkan Injil, menyebarkan dakwah itu kepada manusia kan, bukan kepada binatang. Terus gue juga belajar ya, banyak netizen yang bilang kalau ini adalah cara Tuhan, cara Allah gitu ya, membuka rezeki untuk bapak penjual es tersebut gitu. Menurut gue, hal itu mungkin bisa berpengaruh ya. Walaupun gue ya 50-50 setuju gak setuju gitu. Karena masa iya lo mau naikin rezeki orang tapi dengan cara menghina, dengan cara mengenyek, mengejek gitu loh. Tapi ya oke lah gitu. Kalau misalkan bapak ini gak viral karena Gus Miftah, mungkin kita juga gak ada yang tahu bapak penjual es ini siapa gitu kan. Tapi gue lebih setuju lagi kalau ini adalah cara Tuhan, cara Allah untuk menggerakkan hati kita para netizen, para manusia untuk membantu bapak tersebut. Karena menurut gue, kalau Tuhan, kalau Allah tidak menggerakkan hati kita sebagai manusia, tidak menggerakkan hati kita sebagai penonton yang dari kemarin netizen tontonin video tersebut, tapi kalau hati kita tidak tergerak, ya tidak akan ada bantuan untuk bapak itu. Adab itu adalah norma ya terhadap santun, terhadap sopan santun, dan merupakan ekspresi dari watak manusia. Dari video penjual bapak es kemarin ya, itu gua bisa berasumsi bahwa ternyata wataknya Gus Miftah itu terbongkar gitu lewat satu video viral bapak es teh itu ya. Tiba-tiba banyak banget kan video-videonya Gus Miftah yang udah lawas-lawas tuh terbuka lagi gitu, bahkan viral lagi gitu. Dan ternyata yang gue tonton lebih parah. Gue udah sampai nggak tahu lagi kalau gue bilang itu watak, gue nggak bisa ngejudge. Tapi kalau gue bilang itu bercanda, gue juga nggak bisa menerima bercandaan itu gitu loh. Dan kayak gini loh, kayak kita tuh harus bisa membedakan ya. Kalau orang yang kita ajak bercanda itu tidak tertawa,
berarti orang itu tidak menganggap hal itu sebagai bercandaan gitu. Karena sekalipun kita bercanda tapi jayus gitu, atau sekalipun kita bercanda tapi orang itu ngerasa nggak lucu gitu, dia pasti punya ekspresi yang tersendiri untuk membuat kayak, haha, lo receh banget sih, haha, lo jayus banget sih gitu loh. Tapi kalau ekspresi mukanya itu udah menghela nafas, muka ekspresinya itu udah bengong, udah terdiam, mukanya udah tersedih, ya kelihatan kan dari mimik wajahnya, ya berarti itu bukan guyon, itu bukan bercanda, tapi kamu sedang menyakiti hati orang tersebut. Dan sekarang Gus Miftahnya sudah mengundurkan diri ya guys ya. Ini bukan yang kalian mau. Menurut gue Gus Miftah cukup gentle ya untuk meminta maaf gitu ya. Sekalipun katanya berita yang gue baca itu acara tersebut tuh sebenarnya tanggal 20 November, tapi Gus Miftah baru minta maaf kemarin. Ya nggak apa-apa, better telat daripada tidak minta maaf sama sekali. Dan gue cukup bilang Gus Miftah itu gentle ya, karena beliau bilang kalau beliau itu mengundurkan diri gitu, berarti bukan dipecat. Karena menurut gua kalau dipecat mungkin akan lebih terdengar atau terasa tidak hormat gitu ya, atau dipecat tuh kayak kayak kita tuh di Indonesia ini kalau udah ngomong dipecat itu kayak, hah lo dipecat tuh kayak konotasinya tuh udah negatif gitu, artinya udah negatif gitu, padahal belum tentu juga. Semoga dengan adanya pelajaran ini ya, hal ini juga bisa menjadi pelajaran untuk Gus Miftah ke depannya, untuk gua pribadi dan untuk kita semua yang mendengar membaca berita tentang beliau. Ini dia bukti kerja keras dan kerjasama netizen Indonesia. Yeay. Beliau sudah mundur. Gue bikin video ini untuk apresiasi paling tinggi kepada netizen Indonesia yang selalu bekerja sama. Kenapa netizen Indonesia itu kuat banget? Karena kita ada 270 juta lebih. Dan didominasi oleh Gen Z. Jadi kayaknya kalau ada perang dunia ketiga, ini Indonesia udah fix menang sih. Soalnya cocoknya satu orang ada 8 ya sayang. Pesan moralnya, semoga kedepannya presiden kita Bapak Prabowo dan semuanya jajaran pemerintah bisa milih orang-orang yang lebih tepat lagi untuk menjadi utusan presiden atau menjadi pejabat publik. Karena di era media sekarang, ke-spill tentang sesuatu, apalagi dari seseorang yang pejabat ya, itu tuh benar-benar membahayakan the entire nation. Karena mereka jadi representatif dari satu negara. Kemarin yang Marion Jola soal Wicked aja tuh, padahal cuma dia sendiri kan, tapi jadi merepresentasi seluruhnya. Karena representasi negara, termasuk beliau yang baru mengundurkan diri ini. So good job masyarakat Indonesia, dan semoga nggak ada lagi orang yang terbiasa untuk merendahkan martabat perempuan dan juga merendahkan martabat orang lain hanya karena dia less fortunate atau tidak seberuntung kita. Atau tidak seberuntung kamu. Kita nggak punya hak, nggak punya kontrol atau audacity untuk merendahkan orang lain, terlepas dari apapun profesi yang dia lakukan. Thank you. Setuju nggak kalian si Ustadz nggak beradab, si Miftah harus dicopot jabatannya dari utusan khusus presiden? Nih kita viralin nih. Ternyata tahu nggak kalian, selama ini memang begitu tingkah dia, suka merendahkan orang ketika berceramah. Dan lebih parahnya lagi apa, si Zaidan salah satu orang yang menikmati jokes nggak beradab itu. Nah jadi selama ini dia membiarkan si Miftah ini ceramah dengan cara yang salah. Kita harus objektif nggak sih? Kan Pak Prabowo sendiri yang bilang kalau ada anggota dia yang nggak beres, dipecat nih. Kalian tag admin Gerindra. Sekalian juga tuh si Zaidan, boykot aja sekalian. Tapi mau bagaimana, masih banyak ya ukti-ukti yang makinya anget, yang demen sama dia. Kalian lihat tuh komen-komen di akunnya si Zaidan, pada bir aing di sono, gelah aing. Ternyata masih banyak wanita yang merendahkan harga dirinya. Lebih parahnya lagi apa? Majority dari mereka berhijab, tapi panutan mereka Ustadz nggak beradab. Ini lagi satu orang nih, paling gede ngakaknya, ngakak kayak udah mau keluar ususnya. Jangan lagi kalian hadirin kalau ada pengajian atau apapun itu, kalau ada merekanya, udah boykot aja semua. Hari ini, dengan segala kerendahan hati dan ketulusan, dan dengan penuh kesadaran, saya ingin sampaikan sebuah keputusan yang telah saya renungkan dengan sangat mendalam. Setelah berdoa, bermuhasabah, dan istikharah, saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari tugas saya sebagai utusan khusus presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. No comment ya. Ingat ya guys ya, jagalah lisan kalian dengan baik. Mulutmu harimaumu. Alhamdulillah, Gus Miftah mundur guys dari Utsus. Gokil.
Gokil, 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 gokil. Gokil. Dia menyatakan mundur, guys, sebagai utusan khusus presiden kita tercinta. Alhamdulillah, gue bukannya gimana ya, bukannya gue tertawa di balik keputusan ini ya, atau apapun itu ya, tetapi memang sudah sepatutnya dilakukan oleh Gus Miftah. Gua akuin lo bener-bener gentleman. Seperti video gue sebelumnya, kalau lu berani mundur dari jabatan lu sekarang ini, Gus Miftah, lo bener-bener gentle. Terima kasih banyak Gus Miftah, lo bener-bener gentle. Kita harus akuin, dan semoga kedepannya lo bisa melakukan pembenahan terhadap bagaimana caranya untuk bisa berkomunikasi di publik, di ruang publik gitu ya. Thank you man, thank you Pak Gus Miftah, Gus Miftah, thank you so much. Karena kerendahan hati lu di sini, gue akuin lu adalah seorang gentleman. Thank you so much, Gus. Ryan Litzel.